Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang baru lagi, yaitunya lanjutan dari materi kita pada sebelumnya ya. Nah, namun sebelumnya kakak mau nanya dulu, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Semoga selalu sehat ya. Walaupun kita sekarang dalam kegiatan dalam pandemi seperti ini, tentunya kita semua harus selalu menjaga diri dan menjaga daya tahan tubuh kita agar kita tidak terhindar dari segala macam penyakit yang berbahaya saat sekarang ini. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas materi tentang komponen abiotik, ya kan? Nah, kalau komponen abiotik itu adalah sebuah komponen atau suatu penyusun yang berbentuk tidak hidup atau tak hidup. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen yang biotiknya. Nah, tentunya kakak rasa di sini adik-adik semuanya sudah pernah membaca dan juga telah tahu apa sih itu biotik. Nah, kalau kita lihat itu adalah sebuah struktur atau sebuah hal yang ada di alam ini, ya kan? Ada bio itu artinya adalah hidup, berarti semuanya ini berasal dari makhluk hidup ya. Dalam ekosistem itu kita tahu bahwa komponen itu ada dua, ada dia namanya abiotik dan biotiknya. Nah, yang biotik itu adalah yang berasal dari makhluk hidupnya. Di sini komponen biotik tersebut dibedakan menjadi 4 macam. Nah, apa saja dia? Di sini ada produsen, ada konsumen, ada lagi namanya dekomposer, dan ada lagi namanya detritivor. Jadi 4 ini dia adalah komponen-komponen biotik dalam sebuah ekosistem tersebut. Nah, tentunya karena dia adanya biotik makhluk hidup, pastinya di sini nantinya akan adanya interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya yang terjadi dalam sebuah lingkungan tersebut, yang mana akan terjadi saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya untuk saling melanjutkan kelangsungan hidupnya masing-masing ya. Nah, di sini kita akan mulai bahas ke yang bagian pertama, itu tentang produsen. Nah, produsen kita pasti sudah sangat familiar sekali dengan kata produsen ini. Nah, produk pasti dia itu penghasil. Apa pengertiannya menurut bukunya? Ini dia. Produsen itu adalah hal yang bisa untuk atau segala sesuatu yang bisa untuk mengolah atau mensintesis makanan dengan sendirinya. Berarti dia bisa untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, apa yang ada di lingkungannya untuk diolah menjadi bahan makanan sendirinya. Berarti dia itu adalah sesuatu yang sangat mandiri, tidak butuh hal lain, tidak butuh orang lain untuk mendapatkan atau memperoleh makanan. Nah, makanya di sini dia dikatakan sebagai produknya, penghasil makanannya, yang mana makanan yang dihasilkannya ini nantinya akan berguna bagi makhluk hidup yang lainnya. Nah, kalau dia sebagai produsen, berarti dia bisa mengolah makanan, berarti dia memiliki namanya bisa untuk berfotosintesis, berarti dia mempunyai klorofil untuk bisa mengolah atau memasak makanan yang nantinya pasti butuh bantuan cahaya. Nah, apa saja contoh dari makhluk hidupnya? Ini dia, tumbuhan. Kita tahu tumbuhan kan?
Nah, yang banyak di sekitar pekarangan kita, di lingkungan kita, itu adalah banyak sekali jenis tumbuhannya. Contoh dari bunga-bungaan lah, atau segala jenis tumbuhan atau tanaman yang lainnya. Dia tuh berperan sebagai produsen atau penghasil makanan di sini. Lalu bakteri. Kok bakteri ikut ke dalam produsen? Iya, tetapi tidak semua jenis bakteri. Hanya bakteri-bakteri tertentu saja yang tergolong ke dalam produsen ini. Jadi jangan dipikir semua bakteri masuk ke sini ya. Tidak, hanya beberapa jenis bakteri saja. Nah, lalu apa lagi? Ganggang hijau. Nah, namanya ganggang hijau berarti dia pasti memiliki yang namanya klorofil karena dia berwarna hijau. Pasti ada klorofil hijau di sana, yang mana itu akan berguna untuk menghasilkan melakukan proses fotosintesis nantinya ya. Nah, itu dia tentang produsen ini. Jadi rata-rata produsen itu berasal dari tumbuhan lah. Kalau kalian lebih gampangnya, berarti nanti berasal dari tumbuhan saja, itu lebih gampangnya. Tapi tadi ada 3 ya, tumbuhan, beberapa jenis bakteri, dan ganggang hijau, karena mereka tuh penghasil energi di sini sebagai produk atau penghasil. Nah, itu tadi yang produsennya. Yang kedua apa dia? Konsumen. Nah, konsumen itu adalah pemakai, konsumsi, hal yang bisa untuk dimakan, ya kan? Nah, sekarang tuh dia sebagai konsumennya, pemakannya. Apa yang dimakan? Pasti dia akan memakan dari produk tadi, dari produsen tadi. Apa yang ada di sini akan dimakan oleh konsumen. Nah, konsumen itu dia memakan produsen untuk tetap melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Kalau dia tidak makan, namanya juga makhluk hidup ya, sini biotik. Nah, kalau tidak makan, tidak bisa untuk melanjutkan kehidupannya, karena dia pasti butuh makan, butuh energi untuk tetap bisa melakukan aktivitas dalam kehidupannya ya. Nah, di sini konsumen itu menurut jenisnya dibagi 3. Ada dia namanya herbivora, karnivora, dan omnivora. Pertama tadi herbivora. Mungkin kita sudah sering dengar kata-kata herbal, ya kan? Nah, herbal itu apa? Alami. Biasanya herbivora. Herbivora itu adalah makhluk hidup pemakan atau hewan, maksudnya bahasanya hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Ya, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, apa contoh tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan di sini? Banyak jenis tumbuhan. Contoh hewannya apa? Nah, kita bisa lihat semua jenis hewan yang dimakan tumbuh-tumbuhan. Apa saja? Bisa di sini sapi, bisa kerbau, bisa kambing. Ada lagi nggak yang lainnya yang makan tumbuh-tumbuhan? Masih banyak sekali jenis hewan-hewan lainnya yang memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan itu, yang makan produsen yang pertama tadi, atau yang menghasilkan produk tadi, disebut dengan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang kedua, konsumen ini dia karnivora. Apa itu? Hewan pemakan daging. Pemakan daging, berarti dia suka daging. Banyak juga hewan yang pemakan daging. Rata-rata hewan yang pemakan daging itu memiliki taring yang sangat tajam dan runcing. Untuk apa? Bisa untuk menggigit mangsanya, bisa mengejar mangsanya, untuk mendapatkan mangsanya untuk bisa dia makan. Nah, apa contoh di sini? Mungkin kita semuanya sudah tahu, ya kan? Ada namanya serigala, ada lagi namanya anjing, ada lagi namanya harimau, ada lagi namanya singa, dan banyak sekali jenis hewan lainnya yang tergolong ke dalam karnivora ini ya. Karena dia makanan utamanya di sini adalah daging. Makanya dia dikelompokkan ke dalam jenis karnivora, itu hewan pemakan daging. Nah, lalu apa lagi? Selanjutnya adalah omnivora. Lah, apa pula dengan omnivora?
Omnivora itu adalah makhluk hidup pemakan segalanya. Nah, apa maksudnya di sini? Dia bisa memakan daging, bisa juga memakan tumbuhan. Jadi semua jenisnya itu mereka makan dan mereka konsumsi. Apa contohnya? Contohnya tidak jauh dari kita. Siapa itu? Kita sendiri. Ya kan, kita sebagai manusia memakan semuanya. Ada ayam dimakan, ada sapi dimakan. Itu bukan sapinya langsung ya, itu dimasak. Ada lagi sayur-sayuran, ada lagi jenis-jenis yang lainnya yang kita konsumsi dan kita makan. Yang lainnya ada. Apa contohnya? Tikus itu pemakan yang lainnya juga. Selanjutnya, berdasarkan tingkatannya, konsumen tersebut dibagi lagi menjadi 4 tingkatan. 4 tingkatnya lagi, dari yang paling atas sampai paling bawah. Apa itu? Konsumen primer, atau disebut juga dengan konsumen pertama, konsumen utama. Nah, apa itu maksudnya? Adalah konsumen yang pemakan tumbuhan utama, pemakan produsen pertama sekali. Nah, biasanya konsumen primer ini adalah pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, konsumen primer itulah konsumen pemakan utama, konsumen pertama, pemakan pertama. Dan konsumen primer itu selalu bersifat dia memakan tumbuhan. Itu dia namanya konsumen primernya. Nah, lalu yang kedua, konsumen sekunder atau konsumen tingkatan kedua. Konsumen tingkat kedua disebut dengan konsumen sekunder. Apa itu? Adalah konsumen pemakan dari konsumen pertama tadi, pemakan dari konsumen primer ini. Kemudian konsumen tersier. Apalagi konsumen tersier? Konsumen pemakan konsumen sekunder. Nah, itu sudah tingkatan dari atas, bawah lagi ya. Yaitu pemakan dari konsumen sekundernya. Kemudian konsumen puncak. Nah, konsumen puncak ini adalah konsumen tingkatan paling tinggi sekali. Setelah itu tidak ada lagi yang bisa memakannya. Tapi kita harus ingat, walaupun dia konsumen tingkatan paling tinggi, tingkatan tertinggi dari sebuah rantai makanan, tetapi makhluk hidup itu ada batasan umurnya. Setiap makhluk hidup itu pasti akan mati, walaupun tidak ada lagi pemangsa di atasnya, tidak ada lagi mangsanya yang paling tinggi di sana. Nah, pasti dia tuh ada batasan umurnya yang nantinya pasti juga akan meninggal, ataupun disebut juga di sini akan mati. Nah, apa contohnya di sini? Konsumen primer, sekunder, tersier, dan puncak ini kalau kita urutkan, nah ibaratkan di sana ada sebuah sawah. Di sawah itu ada tanaman padi. Padi itu berperan sebagai produsen di sini karena dia penghasil produk ya. Jadi contoh dari produsen adalah tumbuhannya. Padi itu akan dimakan oleh apa? Belalang, ya kan? Nah, belalang ini nantinya bisa berperan sebagai konsumen primer, ataupun nanti padi itu dimakan oleh burung. Itu bisa juga berperan sebagai konsumen primer di sini, konsumen pertamanya. Lalu di sana nanti siapa lagi yang pemakan burung? Burung contohnya dimakan lagi oleh ular. Nah, ular itu sudah tergolong ke dalam konsumen tersier. Nah, lalu ular siapa pemakannya? Burung elang lagi. Di sini tadi burungnya burung pipit ya, yang pertama tadi burung pipit gitu. Padi dimakan burung pipit atau dimakan ulat, kemudian burung pipit ini dimakan oleh ular, lalu ular ini akan dimakan oleh konsumen puncak, namanya tadi adalah burung elang. Nah, sang burung elang kan tidak ada lagi yang memakannya, tidak ada lagi predator di atasnya, tetapi burung elang ini lama-kelamaan pasti akan mati. Nah, makanya dia nanti setelah mati akan diolahkan oleh dekomposer ataupun detritivore nantinya, ya.